Terdapat sejumlah menteri era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang terjerat kasus korupsi. Dan berikut daftar nama menteri tersebut. Yang pertama, Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian periode 2019-2023, ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal pemerasan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Yassin dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Kedua, Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2019-2023. Johnny divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar dalam kasus korupsi pengadaan menara BTS. Ketiga, Idrus Marham, Menteri Sosial periode Januari hingga Agustus 2018. Idrus tersandung kasus korupsi kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau 1. Dia divonis 3 tahun penjara dengan denda 150 juta rupiah. Keempat, Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2014 hingga 2019. Imam dijatuhi hukuman 7 tahun penjara atas kasus suap dana hibah KONI. Kelima, Juliari Batubara, Menteri Sosial periode 2019 hingga 2020. Juliari dihukum 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Ia terbukti terlibat korupsi dana bansos COVID-19. Keenam, Tom Lembong, Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi impor gula dan divonis 3,5 tahun penjara, namun kemudian mendapat pengampunan dari Presiden. Ketujuh, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019 hingga 2024. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam program digitalisasi pendidikan atau pengadaan laptop periode 2019 hingga 2022. Pemirsa, suasana haru dan hening menyelimuti kediaman keluarga Kapten Haryanto Tahir, pilot helikopter yang jatuh di Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan. Sejumlah keluarga Kapten Haryanto Tahir, pilot helikopter yang jatuh dalam penerbangan dari Kalimantan Selatan, telah berkumpul di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah keluarga menanti kabar terbaru dari proses pencarian oleh tim gabungan Basarnas dan TNI Polri. Istri dari Kapten Haryanto, Masni Muhlis, diketahui telah bertolak ke Kalimantan Selatan bersama dengan beberapa anggota keluarga lainnya, termasuk anak. Perwakilan keluarga Setiawan Ahmad mengatakan, sejak kabar hilangnya helikopter, keluarga besar Kapten Haryanto terus menggelar doa bersama dan pengajian setiap malam di kediaman. Untuk langkah-langkah menunggu aja kabar dari tim gabungan, tim pencari yang bantu. Ada kegiatan apa di rumah, Pak? Alhamdulillah 2 malam ini berturut-turut ada pengajian, doa bersama. Sebelumnya tim SAR telah berhasil mengevakuasi seluruh korban kecelakaan helikopter di kawasan hutan Kalimantan. Evakuasi 8 korban dilakukan melalui jalur darat. Tim SAR gabungan menemukan puing helikopter yang jatuh di hutan di kawasan air terjun Mandin Damar, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Rabu kemarin. Puing helikopter yang terbakar ditemukan sekitar 700 meter dari titik koordinat yang sebelumnya diberikan oleh KNKT. Sementara itu sebanyak 8 korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Barat. Evakuasi 8 korban dilakukan melalui jalur darat. Terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim Satuan Tugas Aksi Cepat Tanah Bumbu, pemerintah daerah beserta seluruh masyarakat sekitar kita, dan tim tentunya akan tetap konsisten mensupport segala sesuatu termasuk proses evakuasi hingga selesainya misi kemanusiaan ini. Sebelumnya helikopter dengan kode registrasi PKRGH hilang kontak 10 menit setelah lepas landas dari Bandara Gusti Syamsir Alam Kota Baru pada Senin pagi. Heli yang ditumpangi 2 awak dan 6 penumpang itu jatuh di kawasan air terjun Mandin Damar, Desa Gunung Raya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Zainal Hakim, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Mantan Mendikbudristek tersebut langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan selama 9 jam. Nadiem diperiksa kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Kejagung telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Nadiem langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta selama 20 hari ke depan. Menurut Kejagung, kerugian negara ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Mas Menteri, Insya Allah. Pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019. Tersangka 6 disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka NAM akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Polres Tangerang Selatan telah menangkap sejumlah pelaku perusakan di rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Nafa Urbah. Saat ini pun para pelaku masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Usai pengerusakan dan penjarahan yang terjadi di rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Nafa Urbah, Polres Tangerang Selatan menangkap sejumlah pelaku pengerusakan. Polisi belum merinci jumlah pelaku yang telah diamankan dan peran mereka. Pasalnya, saat ini pelaku masih diperiksa secara intensif. Sementara dalam proses penyidikan, memang benar sudah ada beberapa orang yang sudah kita amankan, sudah statusnya juga sudah kita tahan. Nanti mohon waktu rekan-rekan, kami sementara bekerja, ya. Kejadian yang di Pondok Aren itu kami sementara bekerja maksimal bahu-membahu juga dengan asistensi dari Ditreskrim Polda Metro Jaya. Bapak Kapolda sangat mengatensi juga kasus ini sehingga kami mohon waktu. Yang pasti sudah ada beberapa tersangka yang sudah kami amankan yang terlibat langsung, yang terbukti terlibat dalam kasus tindak pidana tersebut, ya. Sebelumnya rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan rumah Nafa Urbah dirusak dan dijarah oleh sekelompok orang tak dikenal. Hingga kini polisi masih terus menyelidiki seluruh pelaku yang terlibat dalam penjarahan ini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kita ke kasus lain, pemirsa. Polda Metro Jaya menggeledah kantor Lokataru di kawasan Jakarta Timur. Menurut Wadireskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Putu Holis, penggeledahan tersebut untuk melengkapi barang bukti. Kami membenarkan bahwa salah satu klaster tersangka yang kami ungkap dalam upaya penghasutan atau mobilisasi anak ini adalah salah satu direktur di yayasan atau lembaga inisial LF. Itu benar. Lalu hari ini mungkin rekan-rekan media juga sudah tahu, sore tadi tim penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di satu tempat di Jakarta Timur. Itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian penyidikan terhadap klaster 6 ini
tentunya dalam upaya kita melengkapi dan menambah bukti-bukti yang memang diperlukan untuk proses penyidikan. Kita ke kasus lain, pemirsa. Sidang Komisi Kode Etik Profesi menjatuhkan vonis demosi selama 7 tahun terhadap Bribka Rohmat terkait dengan kasus meninggalnya driver ojek online Afan Kurniawan.